Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita di channel Kisah Kuno. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat dari Rasulullah SAW yang ikut dalam perang Uhud. Namun Rasulullah SAW berkata bahwa dia adalah ahli neraka. Siapakah dia dan apa yang telah dia lakukan sehingga Rasulullah SAW menjulukinya sebagai ahli neraka? Di perang Uhud, di tengah perang pasukan muslim, ada seorang munafik yang ikut bergabung di dalam pasukan. Dia adalah Kusman. Pada awalnya dia tidak mau ikut dengan rombongan pasukan muslim karena dia sakit hati atas ucapan Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli neraka. Karena itulah dia berdiam saja di rumah saat kaum muslim pergi untuk berperang. Keesokan harinya setelah keberangkatan kaum muslim, beberapa perempuan Bani Zafar menemuinya lalu mencela dan mengancamnya. "Hai Kusman, orang lain keluar untuk berperang, sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah kau tidak malu? Semestinya kau akan merasa malu berdiam diri seperti perempuan." Kemudian ia terdiam. Ia tak menjawab satu patah kata pun. Alih-alih ia pergi menghindari mereka. Namun para perempuan itu mengejarnya dan berkata lagi, "Sungguh kau seperti perempuan. Kaummu keluar untuk pergi berperang, sedangkan engkau duduk nyaman di rumah." Karena terus-terusan dikecam dan dikatai perempuan, harga diri Kusman terbangkitkan, disertai rasa amarah yang membara di dalam dirinya karena terus-terusan dikatai oleh wanita-wanita tersebut. Lalu ia bergegas masuk ke dalam rumahnya, lalu keluar lagi dan membawa pedang, tombak dan perisainya. Kemudian dia bergegas untuk menaiki hewan tunggangannya, lalu menuju lokasi perang Uhud untuk menemui Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Lalu ia tiba di perkemahan kaum muslimin ketika Rasulullah sedang mengatur barisan. Kusman pun berjalan dari belakang barisan sampai ke barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara barisan muslim yang pertama melemparkan tombak. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya itu melayang jauh, bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia menghunuskan pedangnya dan menghayunkan kepada musuh-musuh dengan ganas. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan bertanya-tanya, mungkinkah orang yang perang seperti ini adalah ahli neraka? Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Kusman dalam berperang benar-benar membuat takjub, sehingga rasanya tidak mungkin apabila Kusman ini adalah golongan orang-orang yang akan masuk neraka. Ketika perang Uhud berlangsung, para pembawa panji kaum Quraisy menjadi sasaran utama bagi pihak kaum muslimin. Saat panji dipegang oleh Abu Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas membunuhnya. Kemudian panji kaum musyrik diambil alih oleh Masafi bin Abi Talhah. Namun lagi-lagi ia menjadi sasaran empuk bagi kaum muslimin. Tombak yang dilemparkan oleh Hashim bin Sabit bin Abi al-Aflah melukai tubuh Masafi hingga ia berjalan sambil terhuyung-huyung sambil tetap memegang panji. Karena Masafi tak sanggup lagi berdiri, panji Quraisy dibawa oleh saudaranya, yaitu Al-Haris bin Talhah. Namun lagi-lagi Hashim menyerangnya dan berhasil membunuhnya. Lalu panji kaum musyrik dibawa oleh saudaranya, yaitu Masafi, dan Al-Haris, yaitu Kilab bin Abi Talhah, yang akhirnya tewas dibunuh oleh Utsman. Ketika itulah kaum muslimin makin merasa takjub. Mereka memuji-muji Kusman sambil bertanya-tanya di dalam hati, mungkinkah orang seperti ini menjadi ahli neraka? Syuraih bin Qamit mengambil dan membawa panji kaum musyrik lalu bergerak cepat menuju kaum muslim hanya untuk menyongsong kematiannya. Tak selang beberapa lama, ia mati terbunuh ditebas oleh pedang seorang muslim. Kemudian panji Quraisy dibawa oleh Sawab, seorang budak milik keluarga Abduddar.
Kusman menyergap dan menghadangnya, lalu membabat tangan kanannya. Syawab memegang panji dengan tangan kirinya. Kusman terus mendesak lalu membabat tangan kirinya, hingga Syawab memeluk panji Quraisy itu dengan kedua pangkal tangannya dan melindunginya dengan punggungnya. Kemudian Syawab berteriak, "Wahai Bani Abduddar, apakah kalian akan menyerah?" Kusman tidak memberi kesempatan lebih lama kepada Syawab untuk bertahan. Kilatan pedangnya begitu tajam, cepat menembus tubuh Syawab hingga ia terkapar tak bernyawa. Ia jatuh tersungkur seperti anak-anak Tolha yang tumbang demi mempertahankan panji kaum musyrik. Kusman terus berperang mengayunkan pedangnya, membabat dan menumbangkan siapa saja yang menghalangnya. Di telinganya masih terngiang dan kecaman para perempuan di kampungnya. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa ia adalah lelaki sejati, pemberani dan tangguh. Tak seorang pun yang boleh menyebutnya perempuan. Dia benar-benar menunjukkan keberaniannya. Telah banyak orang Quraisy yang tumbang di tangannya. Ia terus bergerak lincah menembus barisan kaum muslimin dan membabat semua musuh yang ditemuinya. Dan suara perempuan yang telah menghinanya di kampung terus terngiang-ngiang di dalam gendang telinganya. Hinaan dan ancaman itu menjadi api yang membakar semangat perangnya. Dan ketika kaum muslimin merasakan kemenangannya telah mereka genggam, mereka sibuk untuk mengumpulkan apa yang mereka bisa dapatkan di dalam medan perang. Sementara Kusman masih terus menyerang kaum Quraisy. Kemudian tiba-tiba pedang Kusman patah karena saking banyaknya menghantam para musuh-musuh, sehingga ia berteriak, "Kematian lebih baik daripada kabur di medan perang. Hai orang Aus, bertarunglah kalian sampai mati, dan lakukanlah seperti apa yang aku lakukan." Kemudian dia berlari cepat dan menyerang pasukan musyrik. Kaum muslim yang melihatnya spontan berkata, "Ia pasti terbunuh." Namun tak lama kemudian ia terlihat keluar lagi dari kerumunan orang musyrik. Ia berteriak, "Hadapilah aku." Lalu ia kembali melompat ke kerumunan orang musyrik. Kaum muslim yang melihatnya berkata lagi, "Ia pasti terbunuh kali ini." Tetapi tak lama kemudian ia muncul kembali dan berteriak, "Hadapilah aku orang Zafari." Tak lama kemudian Ka'ab bin Malik mendapatkan luka cukup serius ketika pasukan Quraisy menyerang balik. Melihat Kusman keluar lagi di kerumunan kaum musyrik, lalu lompat menghadang Khalid Al-Alam Al-Uqaili, kemudian keduanya bertarung dan Kusman masih terlalu tangguh untuk dihadapi. Tak butuh waktu lama, Kusman menghunuskan pedangnya dan menebas leher Khalid, lalu ia terjatuh terkapar. Sebelum Kusman membunuhnya, Khalid Al-Alam Al-Uqaili menyerang kaum muslimin sambil berteriak, "Kumpulkanlah mereka semua sebagaimana kalian mengumpulkan kambing gembalaan." Khalid Al-Alam Al-Uqaili menggunakan baju zirah dan menggunakan helm perang. Ia berteriak lagi, "Wahai orang-orang Quraisy, janganlah kalian membunuh Muhammad. Maka tangkap dan tawan dia hidup-hidup hingga kita bisa mengetahui apa yang bisa ia lakukan." Setelah membunuh Khalid Al-Alam Al-Uqaili, Kusman mengambil pedangnya lalu beranjak pergi. Lalu ia melihat penunggang kuda orang Quraisy yang wajahnya tidak terlihat kecuali kedua bola matanya. Spontan Kusman melompat dan menyabetkan pedangnya hingga membuat penunggang kuda itu jatuh tersungkur. Ternyata orang itu adalah Al-Walid bin Al-Ash bin Hisham Al-Makhzumi. Saat pasukan muslim mulai merapikan lagi barisannya setelah dilanda kepanikan akibat serangan kaum Quraisy yang menghancurkan mereka, Kusman masih bertarung. Ia mengayunkan pedangnya ke setiap musuh sehingga saat itu ia telah membunuh 7 orang Quraisy dan ia sendiri cukup banyak mendapatkan luka. Ketika pasukan muslim mulai merapikan barisan, Kusman bertemu dengan Qatadah bin Al-Nu'aman yang menyapanya dan berkata, "Hai Abu Al-Ghaidak." Lalu Kusman menjawab, "Ya, ini aku." Lalu orang itu berkata lagi, "Kuucapkan kepadamu karena engkau telah mendapatkan kesyahidan." Lalu Kusman berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, tapi aku berperang semata-mata demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya." Suara Kusman terdengar lemah dan terbata-bata.
Beberapa bagian tubuhnya terdapat luka-luka hingga mengeluarkan darah. Terlihat dari raut wajahnya, ia sedang menahan rasa sakit yang hebat. Akhirnya, karena merasa tak tahan lagi, Kusman mengambil sebatang anak panah, lalu menusukkan ke dadanya sendiri dengan anak panah itu. Lalu, ia pun mati karena bunuh diri. Jadi, benarlah ucapan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang Kusman, bahwa ia adalah ahli neraka. Dan inilah sekilas kisah tentang Kusman. Ia berperang namun tidak mendapatkan kesyahidan, dan bahkan ia menjadi ahli neraka. Semoga kisah yang telah saya bawa ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.